Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi eksplorasi konsep untuk modul 3.1 dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, saya Ahmad Ismet Papio SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 2 Sojol Kabupaten Donggala, fasilitator Ibu Indrayana SPD MPD, pengajar praktik Ibu Fadila Samsam SPD MPD. Pada tugas kali ini saya akan menyelesaikan suatu kasus seperti yang sudah ada pada ini mengenai kasus Pak Fran selaku guru matematika di salah satu sekolah SMP. Ya, untuk kasus pertama tadi, refleksinya adalah jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma yang mana terjadi pada situasi tersebut? Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Paradigma yang terjadi pada kasus tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan, di mana nilai yang saling bertentangan dalam kasus tersebut adalah tanggung jawab dan kedisiplinan. Apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Dalam kasus tersebut tidak ada pelanggaran hukum, akan tetapi ada pelanggaran hak asasi manusia, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Pelanggaran peraturan atau kode etik dalam kasus tersebut yaitu ketika orang tua murid yang tidak dapat mengontrol emosi dengan marah-marah di sekolah karena ingin mengajak anaknya pulang untuk bekerja. Seharusnya orang tua tersebut mengetahui etika saat ingin bertemu dengan guru di sekolah. Selain itu, orang tua harus mengetahui aturan sekolah tentang jam pulang murid. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi tersebut? Menurut saya, intuisi yang salah pada kasus tersebut adalah: pertama, saat berkunjung ke sekolah, bersikaplah dengan sopan, menghargai dan menghormati. Kedua, etikanya menjemput anak sekolah adalah pada saat jam pulang. Dan yang ketiga adalah pada saat jam sekolah, orang tua berkewajiban untuk bekerja, sedangkan anak berkewajiban untuk belajar dengan baik. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Jika dokumentasi tersebut tersebar dengan stigma yang baik atau positif, saya merasa nyaman dan menerimanya, karena keputusan yang saya ambil mempunyai tujuan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, sebaliknya, jika dokumentasi tersebut tersebar dengan stigma yang buruk atau negatif, pastinya saya merasa tidak nyaman dan meminta klarifikasi dari penyebar di media sosial tersebut. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi seperti ini? Untuk menemukan solusi dari permasalahan ini, maka kita dapat menerapkan proses penyelesaian masalah dengan metode segitiga restitusi. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut saya, ada satu cara penyelesaian yang bisa juga diterapkan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu teknik coaching. Yang mana teknik coaching ini bisa juga diterapkan dalam penyelesaian masalah ini, di mana salah satu bisa menjadi coach dan yang satu menjadi coachee. Apa keputusan yang Anda ambil? Keputusan yang saya ambil adalah memberikan izin kepada siswa untuk tetap berada di kelas, belajar terlebih dahulu, kemudian pulang sesuai dengan jam sekolah jika telah usai.
Sedangkan untuk orang tua murid, saya akan berkomunikasi dan akan melakukan metode coaching sehingga dapat menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut. Selanjutnya, prinsip mana yang akan digunakan dan mengapa? Prinsip berpikir berbasis peraturan yang akan saya gunakan karena dalam melaksanakan tugas kita harus selalu berpatokan pada peraturan yang berlaku. Selanjutnya, prinsip berpikir yang kedua juga bisa saya terapkan adalah prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Karena kita melakukan atau mengambil keputusan itu harus juga kita memikirkan demi kebaikan orang banyak. Demikianlah pemaparan saya mengenai eksplorasi konsep modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.